akhwati Sabawan, selamat datang dan berjumpa kembali dalam channel Sabawan. Hadzi qanatu diruha qaryatul Arabiyah lil Jami. Channel ini dikelola oleh Kampung Semua Bisa Arab Garut. Wal'an nahnu fi Madhaf. Sekarang kita berada di museum Bumi Nyai Tanggulun. Bumi Nyai Tanggulun. Bumi Nyai Tanggulun. Baik, sekarang kita akan mencoba mencari informasi dari pendiri museum ini, yaitu bernama Hakah sehariannya dipanggil dengan Ibu Ani, atau sering rekan-rekan memanggilnya dengan Nyimas Tanggulun. Baik Ibu, kami ingin mengenal lebih dalam museum ini. Ibu kira-kira didirikan kapan? Kalau kita sebenarnya belum mendirikan museum ya, tapi kita dari tahun 96 kita sudah mulai menemukan beberapa benda-benda yang saya anggap aneh gitu, dikumpulkan 96, akhirnya terkumpullah seperti ini, disimpan di Gale Pakuan di rumah. Tetapi karena di rumah itu jadi kita terganggu, padat sekali rumah kita, walaupun besar tapi tetap penuh, yang pada akhirnya kita sama suami punya inisiatif untuk memindahkan benda-benda ini ke bangunan ini. Kita tidak bermaksud membuat museum atau rumah benda budaya. Baik, kira-kira ini Ibu, sekarang Ibu setelah terkumpul ini kira ada berapa jenis yang ada di sini? Sekian Ibu yang catat dari awal sampai sekarang. Kalau dicatat batu, aduh. Kalau dicatat ya batu cincin aja, kayak sebentar ya. Baik. Oh, ada batu cincin ya? Iya. Jadi baik. Kita ini kalau mengumpulkan batu cincin aja lebih dari 400 ya, 500 lebih batu yang kayak gini-gini. Baik, batu cincin. Selanjutnya tadi kami lihat juga ada jenis peralatan dapur, apa itu Ibu? Ya, peralatan rumah tangga dari mulai seeng, tempat membuat kue, tempat nyepah gitu kan, dan lain-lain, itu banyak sekali. Bahkan benda-benda antik lainnya yang justru itu dipakai dalam kehidupan sehari-hari, entah zaman apa, apakah itu zaman kerajaan atau mungkin zaman kemerdekaan, kita tidak tahu. Yang penting sudah terkumpul hampir lebih dari 1000 lebih lah. Wah, luar banyak Pak. Terus juga di sini kami lihat ada batu-batu apa istilahnya ya? Yang batu ini yang kayak lebar-lebar ini batu apa Ibu? Oh, kalau batu-batu ini ya setiap kami perjalanan suka ada pembongkaran gunung gitu kan, terus lagi pembuatan jalan, kadang-kadang hasil daripada itu suka ada batu-batu yang unik aneh. Ya saya minta kepada masyarakat, ini boleh nggak dipinta, ataupun misalkan kita lagi perjalanan keluar itu di sawah, di sungai, suka ada batu-batu yang sekiranya kayaknya gitu memiliki nilai bagi sejarah, tapi ya maka kami selamatkan, kami simpan. Padahal itu tidak sengaja untuk mencari batu, tetapi kadang-kadang kita menemukan ini gitu. Nah, kalau misalkan ini seperti lesung ini masyarakat setempat Limbangan itu hampir semua rumahnya itu memiliki. Cuman katanya karena ini zamannya sudah tidak dipakai, jadi akhirnya dia berganti modern dengan blender. Akhirnya dihibahkan, ada juga yang dibeli, ada juga yang dititipkan dan lain-lain. Akhirnya terkumpullah dengan berbagai macam jenis lesung. Ada juga Ibu, tadi kami lihat ada patung. Ibu ya, patung apa itu? Oh iya, kalau itu patung kita dari masyarakat ada katanya sih dari seputar Batara Guru atau lain-lain, kita tidak tahu. Cuman ada kata-kata dari gunung ya, gunung apa gitu. Terus dia simpan, yang padanya dititipkan di sini gitu ya. Kita simpan aja, walaupun katanya ini udah lama disimpan di sini. Terus selanjutnya Ibu kira-kira apakah museum ini bisa dikunjungi oleh umum atau seperti apa sebenarnya bisa mengunjungi ke sini? Kalau yang datang ke sini itu orang-orang khusus. Jadi gini, saya sebagai guru kadang-kadang kita butuh pendidikan untuk mengedukasi kepada siswa gitu kan ya. Akhirnya saya bawa lah gitu kan, saya bawa anak didik untuk untuk diperkenalkan dengan dengan museum ini. Terus bagaimana caranya agar kami atau pihak yang umum ingin mengenal ke sini, apakah ada waktu tertentu gitu harinya? Iya, kalau misalkan karena kami ini pegawai negeri ya, jadi saya tidak punya waktu yang banyak. Kita belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah, kita juga belum mendapatkan anggaran apapun, walaupun sebenarnya ini bisa melebihi dari museum yang lain. Oh, jadi ini sementara Ibu biaya mandiri lah bahasanya ya? Mandiri, saya dari uang tidak saku sendiri. Uang sepeser pun dari manapun gitu. Jadi semua adalah mandiri.
dan tidak atas nama yayasan apapun gitu. Jadi saya pribadi, nama saya sendiri pribadi, uangnya pribadi, bangunannya pribadi, semua keluar dari pribadi, dan apapun yang di sini tidak ada hubungan dengan yayasan atau apapun, karena memang ini masih dalam konsep bagaimana konsep ke depan untuk dijadikan sebagai museum dunia, museum peradaban. Nah, ini perlu konsep di mana siapa yang akan membantu kami untuk mengedukasi atau memberikan sebuah ini harus dijadikan sebagai momentum untuk membuat museum besar di Kabupaten Garut yang akan nantinya ke dunia gitu. Baik Ibu, selain peralatan ini apakah ada juga naskah-naskah kuno gitu Ibu? Ada. Ibu itu boleh dikenalkan kira-kira naskah kuno itu dari mana saja? Kalau naskah kuno itu ya kita nggak dari luar gitu, kita mendatangkan semua dari sini. Jadi, boleh tahu apakah ada nama penulis atau seperti apa begitu? Ada di situ, misalkan setiap naskah itu suka ada kuring, namanya kuring maut tanggal segitu gitu kan. Di situ ada Waliullah alaihissalam, ada Nabiullah alaihissalam, terus ada juga yang nama-namanya tertentu ditulis karena kita takut salah ya kalau ngomong. Cuman itu rata-rata yang menulis itu adalah para waliullah katanya. Baik, terima kasih sahabat semuanya. Kita sementara mengenal beberapa barang-barang yang ada di museum ini. Nanti kita akan juga meliput lebih lanjut tentang apa yang naskah kuno yang dimiliki oleh Ibu Ani ini terkhusus yang ada di museum ini. Baik, terima kasih atas kunjungan dan perhatiannya. Senantiasa memberikan subscribe, like, dan pastinya komen. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.